Goleki apa nduk? Ora apik, cawetan menyang nang panggonan iki, ucap wanita itu. Farah pun menelan ludahnya. Bibirnya terasa keluh untuk menjawab pertanyaan nenek tua di depannya itu. Anu bah, ngapunten. Hanya itu yang bisa Farah ucapkan. Bukannya bertanya lebih lanjut, justru nenek itu tersenyum menampilkan giginya yang sudah tidak lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan selamat datang di channel Netra Kala. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Petaka. Bagi kalian yang ingin membacanya secara langsung, tentunya link sudah saya sertakan di kolom deskripsi video ini ya. Namun sebelum kita masuk ke inti ceritanya, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Lalu seperti apakah kisahnya? Langsung saja kita masuk ke inti ceritanya. Ayu yang ketakutan langsung berlari ke arah mobilnya dan segera pergi dari tempat itu. Ia tidak peduli dengan kondisi Bu Nur yang terjatuh. Di pikirannya saat ini adalah bagaimana caranya lepas dari dedemit wanita itu. Sial, umpat Ayu sambil memukul-mukul setir mobilnya. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Ayu pada dirinya sendiri. Sekarang Mbak Wongso sudah meninggal, sedang ia tidak kenal dukun selain wanita itu. Santi, ucap Ayu lirih, teringat dengan orang yang menyarankannya untuk pergi ke tempat Mbak Wongso. Dengan segera Ayu mengendarai mobilnya ke rumah Santi. Beberapa kali dia melihat ke arah jok belakang, takut setan wanita itu masih mengikutinya. Hampir 1 jam Ayu menembus jalanan. Kini ia sudah masuk ke dalam komplek perumahan di mana Santi tinggal. Saat melewati tikungan yang mengarah ke rumah Santi, hati Ayu tersentil. Ia melihat ada bendera kuning yang terikat di tiang listrik. Ia terus berpikir positif. Ia memelankan laju mobilnya saat melihat banyak kerumunan warga berada di depan rumah Santi. "Pak, maaf," kata Ayu mencoba bertanya pada salah seorang warga yang lewat di samping mobilnya. "Benar ini perumahan Giri Asri, Pak, Blok D?" tanya Ayu berpura-pura. "Bener, Mbak." "Mbak nyari siapa ya?" tanya pemuda itu. "Ini, Pak, saya nyari rumah teman saya. Namanya Santi, anaknya Pak Harto. Cuma saya lihat di depan kok sepertinya ada hajatan, Pak," kata Ayu. "Oh, yang mau takziah ke tempat Mbak Santi?" tanya pemuda itu. Dek. Seketika jantung Ayu seperti berhenti berdetak. Semoga apa yang ia pikirkan tidak menjadi kenyataan. Dicobanya untuk terus bersikap tenang. "Maaf, Pak, yang meninggal siapa ya, Pak?" tanya Ayu. Sejenak Ayu memperhatikan raut wajah pemuda itu berubah. Ia sedikit ragu untuk memberitahukan kepadanya. "Mbak Santi, Mbak," ucap pemuda itu. Ayu terdiam cukup lama. Pandangannya mulai terasa kabur. Apa semua ini hanya mimpi? Berulang kali dia coba untuk menampar pipinya, berharap agar segera bangun dari mimpi buruk yang sedang dilaluinya. Mbak, kenapa Mbak?" tanya pemuda itu dengan panik, sembari mencoba untuk menghentikan Ayu. Ayu terisak, tubuhnya melemas. Ia tahu ini bukanlah mimpi. Air matanya sudah tumpah di pipinya. Apa yang harus dia lakukan sekarang? "Mbak?" tanya pemuda itu sekali lagi. "Iya, Mas." "Santi meninggal karena apa ya, Mas?" tanya Ayu berusaha untuk mengendalikan dirinya, masih dengan posisi terisak. "Saya kurang tahu, Mbak. Semalam dapat kabar kalau Mbak Santi mencoba bunuh diri." "Mbak gak apa-apa?" tanya pemuda itu dengan khawatir. Ayu menggeleng, matanya terpejam. Kemudian tanpa menjawab ia langsung berjalan ke arah mobilnya dan segera pergi dari tempat itu. "Farah," geram Ayu. Ia yakin semua ini masih ada hubungannya dengan wanita itu. Tidak mungkin Santi bunuh diri. Untuk alasan apa dia bunuh diri?
Ketakutan Ayu bercampur dengan amarah. Ia benar-benar harus bertemu dengan Farah untuk menyelesaikan ini semua. Tiba-tiba sekali lagi suara wanita itu muncul tepat di belakang mobilnya. Ayu mencoba untuk berpikir tenang. Ia terus berdoa dalam hatinya, tetapi suara tawa cekikikan itu terus saja muncul. Tidak tahan, ia segera menoleh ke belakang. Benar saja, ia mendapati dedemit wanita itu sudah duduk di jok belakangnya. Apa maumu? Tanya Ayu gagap. Patimu, ucap wanita itu yang menggerakkan kepalanya perlahan menatap ke arah Ayu. Pandangannya terasa begitu dingin, penuh dengan amarah dan dendam kesumat. Tersentak, Ayu mencoba untuk memalingkan kepalanya, tetapi tubuhnya terasa begitu kaku. Ia hanya bisa memejamkan mata dan terus memohon agar setan wanita itu pergi dan meninggalkannya. Cukup lama Ayu terisak dengan mata tertutup, hingga ia mendengar suara dering yang berasal dari ponselnya. Pelan-pelan ia membuka mata. Beruntung setan wanita itu sudah hilang entah kemana. Dengan tangan gemetar Ayu mengambil ponselnya. Angga? Ucap Ayu saat melihat nama Angga tertera di layar depan ponselnya. Sejenak ia berharap laki-laki itu khawatir dengan keadaannya. Halo, kenapa mas? Tanya Ayu dengan suara masih gemetaran. Halo Yuk, kamu di mana? Farah sama kamu? Tanya Angga di seberang sana. Perasaan Ayu semakin tidak karuan. Harapannya pupus sudah. Ia tidak menjawab pertanyaan Angga dan langsung mematikan sambungan telepon itu. Sementara itu, Farah terbangun. Napasnya terasa begitu sesak. Semalaman tidurnya tidak nyenyak. Kejadian saat ia melihat sosok Ayu tengah terpocong silih berganti masuk ke dalam mimpinya. Setelah degup jantungnya terasa lebih normal, dia memandang ke arah langit-langit kamar, memikirkan semua kejadian yang sudah dilaluinya. Tidak bisa ia tampik. Meski Angga sudah mengkhianatinya, tetapi ada rasa rindu yang muncul dalam hati kecilnya. Laki-laki itu korban, ucap hati kecil Farah. Tetapi di sisi lain, rasa sakit yang ada dalam hatinya membuat semua itu seolah mengabur. Jengah, Farah bergerak menyamping. Ia melihat Warti yang masih tertidur di ranjang sampingnya. Dipandanginya wanita itu dengan seksama. Kegelisahan kembali muncul di hati Farah. Teringat akan apa yang sudah Warti lakukan pada orang-orang di sekelilingnya. Justru sekarang keraguan timbul di dalam hatinya. Apakah yang ia lakukan saat ini adalah keputusan yang tepat? Menggelengkan kepala, Farah beranjak, mengambil ponselnya yang sudah beberapa hari ini ia matikan. Banyak sekali pesan masuk dari Angga yang menanyakan keberadaannya. Kemudian matanya menyipit ketika melihat pesan dari ibunya. Awalnya Farah mengira kalau ibunya itu juga sedang mencarinya. Tetapi setelah saat membaca pesan itu, kembali bibirnya tersenyum. Farah tidak langsung membalas pesan ibunya. Justru dia memejamkan mata, lalu memanggil Nyisari berulang kali dalam batinnya. Tersentak, Farah merasa ada udara dingin yang merambat naik ke tubuhnya. Seketika bulu kuduknya meremang hebat, aroma bunga kantil menguar kuat di sekitarannya. Membuka matanya, kini ia melihat Nyisari sudah berdiri di ujung ruangan, bernaung dalam bayangan tirai kamar. Tolong balaskan sakit hatiku, Nyi, ucap Farah. Ia sudah lupa dengan apa yang ia rasakan beberapa saat yang lalu. Nafsu untuk membalas perbuatan Ayu kembali membuncah dalam hatinya. Sosok demit wanita itu tidak menjawab permintaan Farah. Tapi ia yakin kalau Nyisari mengangguk dan langsung menghilang dari pandangan Farah. Far, terdengar suara Warti. Farah menoleh cepat. Ia tersentak kaget, tidak menyadari kalau Warti sudah dalam posisi duduk menghadap ke arahnya. Kenapa, War? Tanya Farah mencoba menghilangkan kekagetannya. Kenapa kamu manggil demit itu? Tanya Warti sambil mengerutkan dahinya, menatap ke arah Farah keheranan. Apa maksudmu? Tanya Farah berpura-pura tidak paham dengan pertanyaan Warti. Warti terdiam. Ia terus menatap ke arah Farah. Udahlah, itu urusanmu. Ingat, semua ada batasnya. Jangan terlalu buru-buru, ucap Warti yang langsung kembali merebahkan tubuhnya. Maksudnya? Tanya Farah yang kali ini benar-benar kebingungan. Warti nampak menghela napasnya.
Ia kembali menatap ke arah Farah. Kau boleh bernafsu untuk membalaskan dendammu, tapi ingat, jangan pernah salah langkah. Jangan sampai ini semua malah menjadi bumerang untukmu. Aku masih gak paham. Semua yang aku lakukan atas saranmu. Apa salahnya aku minta tolong pada mereka untuk membalas rasa sakit ini, kata Farah sambil menepuk dadanya dengan pelan. Benar, aku yang menyarankan. Tapi jika kamu terlalu gegabah, itu bisa membuat semua berbalik padamu. Ingat, jika kamu saja bisa berbuat sedemikian rupa, bukan berarti wanita itu juga bisa membuat demikian. Ingat, dia yang mulai menyerangmu, bukan berarti dia juga tidak memiliki sosok gaib di belakangnya. Jelas, Warti. Dek, jantung Farah seperti terhenti seketika. Dia terus memandang ke arah Warti, mencerna ucapan sepupunya itu. Farah tidak pernah berpikir demikian, padahal jelas kalau Ayu jauh terlebih dahulu bermain-main dengan hal-hal yang gaib. War, bangun War, kita pergi ke rumah ibuku, ucap Farah yang langsung berdiri, sedangkan Warti malah membalikkan badan dan menutup wajahnya dengan bantal. Kau sendiri saja, aku masih belum bisa menerima perlakuan keluargamu ke orang tuaku, terlebih ibumu, kata Warti dengan suara teredam. Farah pun mematung. Ucapan yang barusan dilontarkan oleh Warti menambah kegelisahannya. Sesaat Farah ingin membicarakan masalah keluarganya dengan Warti, tapi ia urungkan. Tidak baik untuk memulai perseteruan dengan Warti. Yang harus ia lakukan saat ini hanya waspada dengannya. Jangan sampai wanita ini justru menambah masalah nantinya. Ya udah ya, aku pergi dulu. Sekalian beli makanan, kata Farah segera melangkah ke kamar mandi. Ingat, jangan sampai ibumu tahu tentang keberadaanmu, kata Warti. Kenapa? Kata Farah bingung. Warti tidak menjawab. Ia kembali menutupi wajahnya dengan bantal. Jengkel, Farah kembali melangkah ke kamar mandi dengan suara langkah kaki menghentak. Ia benar-benar tidak suka disuruh-suruh seperti itu. Sudah beberapa waktu Farah memperhatikan kediaman orang tuanya. Ia berharap bisa melihat Bu Nur hanya untuk sekedar memastikan keberadaannya. Namun wanita itu sepertinya tidak berniat untuk keluar rumah. Ingin rasanya Farah masuk ke dalam rumah untuk memastikannya. Tetapi ia terus ingat dengan wejangan yang diberikan oleh Warti. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Farah entah pada siapa. Ia benar-benar kalut. Ia tidak berpikir jauh. Sedari awal memang seharusnya ia sudah menceritakan semua ini pada ibunya, bukan malah menyiramkan bensin ke api yang sudah berkobar. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Ucap Farah sambil mengenyahkan punggungnya ke kursi mengemudi. Matanya tertutup, mencoba mencari jawaban. Hingga ia merasakan napasnya tiba-tiba saja menjadi sesak. Udara di sekelilingnya menjadi dingin. Ia mengenali sensasi ini. Selesaikan apa yang sudah kamu mulai. Terdengar suara Nyisari dengan jelas di telinga Farah. Seketika ia membuka matanya. Napasnya memburu. Spontan ia langsung menoleh ke belakang, tetapi tidak ada siapapun di sana. Farah yakin jika ia tidak sedang membayangkan suara Nyisari. Ia jelas mendengar suara itu tepat berada di sisi kirinya. Merasa bingung dengan apa yang harus ia lakukan, Farah memutuskan untuk kembali ke hotel tempat di mana ia menginap dengan Warti. Setidaknya ia bisa minta nasihat dari wanita itu. Hingga saat ia mau menghidupkan mobilnya, ia melihat mobil yang saat ia kenali berhenti tepat di depan rumah orang tuanya. Ia merungkan niatnya untuk pergi. Farah benar-benar penasaran apa yang akan dilakukan oleh wanita busuk itu. Ayo, ucap Farah saat melihat mantan sahabatnya tengah turun dari mobilnya. Penampilannya benar-benar jauh berbeda saat terakhir kali mereka bertemu. Wanita itu benar-benar kacau. Farah tersenyum menyeringai. Hatinya terasa begitu bahagia. Ia menduga pasti wanita itu sedang menceritakan tentang kejadian yang sedang tengah dialaminya. Lalu ibunya akan menelponnya dan meminta untuk pulang, membicarakan semua ini. Semua sudah bisa ia tebak. Segera Farah meraih ponsel miliknya, menunggu panggilan dari orang tuanya. Namun setelah beberapa waktu ia tidak mendapati panggilan itu.
Justru malah melihat Ayu dan ibunya keluar rumah dengan tergesa-gesa. Farah terkesiap, mencoba menggabungkan semua yang ia lihat. Semua kesadaran tiba-tiba saja masuk ke dalam batinnya. Sial, umpat Farah dan langsung menghidupkan mesin mobil. Apa yang akan dilakukan wanita itu? Geram Farah, ia tidak akan memaafkannya jika Ayu berani menyentuh ibunya. Dalam posisi yang buru-buru, ia kembali meraih ponsel miliknya, mengirimkan pesan suara pada Warti apa yang sedang terjadi saat ini. Farah terus membuntuti mobil yang dikemudikan oleh Ayu. Sesekali pandangannya ia arahkan ke kaca belakang, berharap ia bisa melihat sosok ibunya. Sialnya, kaca mobil yang gelap serta pantulan cahaya matahari membuat pandangannya kabur. Rasa sumelang, ucap suara tepat di belakang Farah. Dengan tersentak, Farah hampir saja kehilangan kendali. Dengan buru-buru, ia langsung melihat ke arah jok belakang dari arah spion kaca mobilnya. Nyisari, ucap Farah parau. Ia menelan ludahnya sendiri. Kali ini sosok Nyisari tidak seperti yang selama ini ia lihat. Penampilan demit itu sungguh membuatnya ngeri. Pandangannya terasa begitu tajam, mulutnya tersenyum menyeringai dengan mata hampir sepenuhnya berwarna putih. Apa yang harus aku lakukan, Nyi? Tanya Farah. Ikuti saja wanita itu. Dendammu akan terbalaskan sebentar lagi, jawab Nyisari. Farah menghela napas panjang. Ia tidak berani menatap Nyisari lama-lama. Terlebih saat ini, ia juga harus berkonsentrasi untuk mengikuti kemana Ayu membawa ibunya pergi. Sudah beberapa waktu berlalu, Farah masih tidak mengetahui kemana arah tujuan mereka. Batas kota sudah ia lalui, perasaannya semakin kalut jika terjadi sesuatu dengan ibunya. Sesekali dia melihat layar ponselnya, berharap ada panggilan atau pesan singkat yang dikirimkan oleh Warti. Tapi sayang, harapannya hanya sebuah angin lalu. Sepupunya itu sama sekali tidak menanggapi pesan suara yang telah dikirimkannya. Hingga ia melihat mobil yang dikemudikan oleh Ayu berbelok masuk ke arah jalanan yang lebih sepi. Pada titik ini, Farah tidak mungkin mengikuti Ayu terlalu dekat. Jelas sekali dia akan langsung ketahuan. Sama sekali tidak ada mobil yang berlalu lalang di tempat itu. Terpaksa Farah berhenti sejenak. Baru setelah ia yakin jika Ayu sudah beranjak, dia hanya perlu mengikuti bekas ban mobil yang terpeta di tanah yang basah. Namun baru beberapa ratus meter ia melajukan kendaraannya, tiba-tiba saja mobil itu berhenti dan meraung-raung. Seolah ada sesuatu yang membuatnya tidak bergerak. Farah terus menginjak pedal gas dalam-dalam, tapi semuanya sia-sia. Mobil yang ia kendarai sama sekali tidak mau bergerak. Dengan panik, Farah segera keluar. Rintik hujan sudah mulai turun membasahi kepalanya. Ia melihat ke atas, benar saja, gumpalan awan hitam pekat sudah tepat berada di atas kepalanya. Sial, kenapa mesti selip? Umpat Farah sambil menendang ban mobil yang hampir separuh terkubur di tanah berlumpur. Farah kembali menoleh ke depan. Ia masih bisa melihat bekas ban mobil yang masih baru. Otaknya berpikir cepat. Ia kembali untuk masuk ke dalam mobil, mengambil ponsel miliknya, dan segera berjalan setengah berlari mengikuti jejak ban mobil Ayu. Entah sudah berapa lama Farah berjalan, ia sama sekali tidak tahu. Suasana di sekelilingnya benar-benar mengerikan. Sesekali dia seperti mendengar ada sesuatu yang berjalan di arah semak-semak. Tetapi saat ia berhenti dan memastikan, suara itu sudah menghilang entah kemana. Srek. Farah spontan langsung menoleh kepalanya ke arah belakang. Jantungnya berdetak dengan keras. Lama ia menatap ke arah semak belukar di hadapannya. Penasaran dengan suara yang terus muncul, perlahan Farah berjalan untuk menuju ke semak belukar itu. Ia hanya ingin memastikan kalau tidak ada orang lain selain dirinya di tempat itu. Kini jarak Farah dengan semak itu hanya tinggal beberapa langkah. Dengan sekali sentakan keras, Farah langsung menyibakkan dedaunan di depannya. Astaga! Ucap Farah saat mendapati ada hewan semacam kucing sedang meringkuk di dalam rimbunan semak-semak. Goleki apa nduk? Terdengar suara wanita tua tepat di belakang Farah. Hah? Astagfirullah! Jerit Farah kencang sampai dia melompat dan jatuh ke arah semak-semak. Kini ia melihat sosok wanita tua yang sudah bungkuk. Badannya kurus, rambutnya putih,
serta wajah keriput tengah menatapnya tanpa berkedip. "Goleki apa, Nduk? Ora apik, cawetan menyang nang panggonan iki," ucap wanita itu. Farah pun menelan ludahnya. Bibirnya terasa keluh untuk menjawab pertanyaan nenek tua di depannya itu. Anu Mbah, ngapunten," hanya itu yang bisa Farah ucapkan. Bukannya bertanya lebih lanjut, justru nenek itu tersenyum menampilkan giginya yang sudah tidak lengkap. "Wes, koi kabeh pilihanmu. Menyango ning sisi kiwa nek arep mulih. Nek karep nuruti penginanmu, menyango ning sisi tengen," ucap wanita itu. Seketika Farah menoleh ke arah kanannya, melihat dua cabang jalan yang tidak ia lihat sebelumnya. Baru setelah ia kembali menoleh ke arah depan, tubuhnya kembali tersentak. Sosok nenek tua itu sudah hilang entah kemana. Dengan buru-buru Farah berdiri. Ia menatap ke segala arah mencari keberadaan sosok wanita tua itu. Namun tetap saja, ia tidak melihat keberadaan wanita tua itu. Tanpa sadar tubuhnya bergetar hebat. Ia kembali menoleh ke arah persimpangan, menimbang antara mengejar Ayu atau pulang, dan merundingkan semua ini bersama Warti. Farah meraih ponsel yang ada di kantong celananya. Beberapa kali ia mencoba untuk menghubungi Warti, namun sialnya tidak ada jaringan seluler di tempat itu, hingga tubuhnya kembali tersentak dan menoleh ke arah kanan. "Ibu!" ucap Farah panik. Ia kali ini dengan jelas mendengar suara teriakan wanita. Farah mengenali suara itu. Tanpa pikir panjang, ia segera berlari untuk menuju ke arah kanan. Sekuat tenaga, ia berlari menyusuri jalan yang basah oleh air hujan. Farah tidak peduli dengan tubuhnya yang sudah basah kuyup. Di pikirannya saat ini hanya ingin memastikan keberadaan ibunya. Cukup lama Farah berjalan, akan tetapi dia tidak menemukan tanda-tanda keberadaan ibunya. Sejauh mata memandang, ia hanya bisa melihat rimbunan pepohonan. Farah berhenti sejenak, mengatur napasnya. Ia ingin rasanya kembali, tetapi saat menoleh ke arah belakang, dia kaget. Ternyata dia sudah jauh masuk ke dalam hutan. Bahkan jalanan yang dia lewati sudah bukan berupa bebatuan, tetapi tanah basah yang berlumpur. Bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Ucap Farah panik. Kembali dia mencoba untuk menghubungi Warti, tetapi sama saja seperti sebelumnya. Ia tidak mendapatkan jaringan seluler di sana. Hingga saat dia sudah diambang putus asa, sekelebat kesadaran muncul dalam hatinya. "Nyisari," batin Farah. Seketika udara di sekeliling Farah menjadi jauh lebih dingin. Embusan angin bertiup kencang dibarengi dengan aroma bunga kantil yang menyeruak. "Duk," terdengar ucapan tepat di sisi kiri Farah. Farah menoleh. Benar saja, sosok Nyisari sudah berdiri di sana, dengan tangan menunjuk ke arah depan, agak ke samping. Farah menyadari kalau demit itu sedang mengarahkannya. Segera ia mengangguk dan langsung berjalan ke arah yang ditunjukkan oleh Nyisari. Hampir 10 menit berjalan, pepohonan yang awalnya rapat mulai terbuka. Kini Farah sudah berdiri di pinggir tanah terbuka. Jauh di depannya ia melihat ada sebuah gubuk kecil. Jantungnya berdegup keras. Ada perasaan ngeri untuk mendekat ke gubuk itu. Tapi bagaimana jika ibunya ada di sana? Dengan langkah yang berat, Farah mulai berjalan, berusaha sepelan mungkin agar langkah kakinya tidak menimbulkan suara. Kini saat dia sudah berada di sisi gubuk, bernaungkan semak-semak yang menutupi tubuhnya, Farah bisa melihat dengan jelas tempat itu benar-benar mengerikan. Terlebih dia bisa mencium bau bangkai yang sangat menyengat. Menguatkan mentalnya, Farah mulai berjalan mendekat. Ia mencari jendela atau celah berlubang untuk mengecek ke dalam gubuk itu. Hingga saat dia sudah tepat berada di samping dinding bambu, tubuhnya mematung. Sementara itu, "Duk, apa yang kamu lakukan? Ingat Duk, istighfar," ucap Bu Nur yang tengah duduk meringkuk di lantai tanah. "Berisik, ini semua karena anak perempuanmu, Bu," kata Ayu tanpa memperhatikan Bu Nur. Angga, bangun nak, bangun," rintih Bu Nur. Air matanya merebak.
Tubuhnya terasa sakit sekali saat Ayu menorehkan luka sayatan di kakinya. Belum lagi pukulan demi pukulan yang sudah wanita itu lakukan. Bu Nur tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Tadi pagi Ayu datang ke rumahnya dan memberitahu kalau Farah sedang dalam bahaya. Ia mengatakan kalau anaknya itu sedang pergi ke tempat dukun untuk bisa mendapatkan momongan. Tanpa pikir panjang, Bu Nur menuruti ajakan Ayu untuk pergi bersamanya dan menolong Farah. Akan tetapi, saat ia masuk ke dalam gubuk ini, justru malah terlihat ada mayat yang sudah membusuk dan Angga menantunya yang duduk dengan tangan terikat ke belakang. Berisik, umpat Ayu jengkel. Sedari tadi ia sedang memejamkan indera pendengarannya. Ia tahu kalau Farah pasti datang ke tempat ini. Demit itu pasti mengarahkan Farah untuk datang ke tempat ini, ucap Ayu lirih, tidak memperhatikan erangan dan permohonan dari Bu Nur. Ayu melangkah, mendekat ke arah Angga yang kondisinya sudah tidak karuan. Ia memaksa laki-laki itu untuk memukuli dirinya sendiri saat teringat dengan Farah. Beruntung palet yang diberikan oleh Mbak Wongso masih bekerja. Andai kamu tidak memikirkan wanita itu, Mas, pasti hidupmu akan lebih lama lagi, ucap Ayu tanpa belas kasihan. Tidak menjawab ucapan Ayu, Angga hanya mengerang, menggumamkan sesuatu yang tidak bisa ia tangkap dengan indera pendengarannya. Ayu mencedongkan tubuhnya, mencoba untuk menangkap apa yang diucapkan oleh Angga. Tetapi saat mendengar itu, amarahnya kembali muncul. Buk! Dengan keras Ayu menghantamkan kepalan tangannya ke arah perut Angga, sampai laki-laki itu mengerang kesakitan dan memuntahkan darah dari mulutnya. Farah! Farah, Farah, apa hebatnya wanita itu, Mas? Lihat, Mas, lihat aku yang sedari dulu mencintaimu, mendambakanmu, selalu ada di saat kamu membutuhkan seseorang. Tetapi malah kamu memilih wanita idiot itu, ucap Ayu. Napasnya memburu, ia sudah tidak peduli lagi sekarang. Terus ia menatap Angga dengan pandangan kesumat. Ia menegakkan tubuhnya, rambutnya ia sibakan ke belakang. Aku mencintaimu, Mas, tetapi sudah jelas, jika memang harus memilih, lebih baik kalian yang mati, ucap Ayu datar. Ia sudah hilang kendali. Di pikirannya saat ini, semua bisa selesai dengan membunuh mereka semua. Jika tidak, maka demit yang dikirim oleh Farah yang akan membunuhnya. Dendammu juga akan kubalaskan, Bah, ucap Ayu sembari menoleh ke arah jasad yang sudah membusuk. Menghela napas panjang, Ayu bangkit, segera berjalan ke arah tumpukan benda yang ada di atas amben. Bu Nur yang melihat dan mendengar ucapan Ayu kembali panik. Ia tahu anak perempuan itu sudah tertutup hatinya. Dok, sekali lagi tolong, jangan sampai menyesal, rata Bu Nur. Ayu diam tak menjawab. Justru dia naik ke atas amben dan duduk bersila. Matanya terpejam, napasnya terlihat teratur. Seketika udara di sekeliling mereka berubah menjadi jauh lebih dingin. Angin menderu dengan hebat membuat jendela kayu di gubuk itu terbuka dengan keras. Sementara itu, dari luar gubuk, Farah berdiri mematung, melihat keadaan ibu dan suaminya yang begitu memprihatinkan. Tanpa sadar, tubuhnya bergetar dengan hebat. Ia tidak menyangka Ayu bisa melakukan tindakan sejauh ini. Ingin dia segera masuk ke dalam dan menolong mereka, tapi apa yang harus dilakukannya? Farah tersentak. Ia mendengar pukulannya mengaung dari arah dalam gubuk. Seketika Farah menutup mulutnya saat melihat Ayu kembali memukul Angga, suaminya. Tangan Farah terkepal kuat. Ia tidak tahan melihat itu semua. Ia harus segera menolong mereka. Tetapi saat hendak menghambur ke dalam, Ayu kembali bergerak. Segera dia berjalan ke arah amben dan duduk bersila. Farah mengurungkan niatannya, kembali menatap Ayu. Kini ia bisa merasakan ada sesuatu yang menekan batinnya. Sensasi yang ia kenali saat Nyisari akan muncul di hadapannya. Namun kali ini bukan Nyisari yang datang, melainkan beberapa pocong dengan wajah yang begitu hancur, serta kain kafan yang penuh darah. Farah memekik, ia mundur beberapa langkah. Ingatan bagaimana sosok dirinya dan Ayu yang terpocong kembali muncul di hadapannya. Dalam ketakutan,
Farah mencoba untuk memanggil sosok demit wanita yang sudah menjalin perjanjian dengannya. Nyi Sari, batin Farah. Farah menunggu, namun demit itu tidak kunjung datang. Justru dia malah mendengar suara Rio dari arah belakangnya. Segera Farah menoleh ke arah belakang. Farah mengerang ketakutan. Tubuhnya benar-benar gemetar sekarang, mengerahkan semua kekuatannya yang mencoba untuk bersembunyi. Farah melihat beberapa laki-laki bertelanjang dada tengah berjalan ke arah gubuk. 4 laki-laki memanggul keranda berwarna hijau. 1 orang memanggul kendi besar dan satunya lagi membawa sebilah golok. Farah terus melangkah mundur, tangannya menutup mulutnya. Ia berusaha untuk tidak berteriak ketakutan, tetapi saat hampir mencapai semak-semak, tiba-tiba saja orang-orang yang membawa keranda itu terhenti. Perlahan mereka menolehkan kepalanya ke arah Farah. Farah menjerit tanpa suara. Dengan jelas ia melihat wajah rombongan laki-laki itu tanpa ada tulang pipi. Bibir terkoyak hingga ujung telinga serta ruang yang harusnya terisi bola mata terlihat kosong. "Patimu apa bocah wadon kae?" ucap suara seorang laki-laki mengaung di telinga Farah, berbarengan dengan gelegar guntur yang menggetarkan tanah. Farah pun menggeleng. Berulang kali dia memanggil Nyi Sari, tetapi demit itu juga tak kunjung muncul. Ia menyesal tidak menuruti ucapan Warti. Seharusnya saat ini dia yang menikmati melihat Ayu hancur. Kenapa jadi seperti ini? Apa salahnya? "Rampung nonduk," ucap suara Nyi Sari. Bagai tersambar petir, Farah tersadar dari kediamannya. Ia kembali menoleh ke arah gubuk. Di sana ada ibu dan suaminya. Tidak mungkin dia meninggalkan mereka di tempat ini. Dengan tekad yang bulat, Farah kembali melangkah ke arah gubuk. Meski rasa takut yang meliputi batinnya, ia terus berjalan, melewati sekumpulan para pembawa keranda itu. Dari sudut matanya, Farah bisa melihat mereka semua menatapnya, seolah mereka sedang menanti nyawa siapa yang akan mereka bawa menggunakan keranda itu. Sampainya di depan gubuk, bruk. Sekuat tenaga Farah menendang pintu gubuk yang terbuat dari kayu. Kini ia bisa melihat dengan jelas keadaan orang-orang yang ada di dalam sana. Ibunya tengah meringkuk, rambutnya acak-acakan. Di sudut bibirnya berdarah, terlihat beberapa luka lebam di wajahnya. Kakinya juga sepertinya sudah dilukai oleh Ayu. Ia menoleh ke arah Angga. Keadaan laki-laki itu jauh lebih buruk. Tangannya terikat di belakang punggungnya. Kaos putih yang ia kenakan sudah berlumuran dengan darah yang belum juga mengering. "Farah," kata Ayu. Seketika Farah menolehkan kepalanya untuk menuju ke sumber suara. Ia melihat Ayu tengah duduk bersila menatapnya. Di sekelilingnya para pocong itu juga menatapnya seolah ingin melumat tubuhnya. Farah terus menatap ke arah Ayu tanpa rasa kasihan di hatinya. Ia benar-benar benci dengan wanita itu, terlebih lagi dengan apa yang sudah ia perbuat. "Farah sahabatku, akhirnya kamu datang juga," ujar Ayu. Farah tidak menggubris ucapan Ayu. Ia mulai melangkah menuju ke arah ibunya. "Duk, kenapa datang ke tempat ini? Pergi, Duk, pergi!" Erang Bu Nur lemah. Farah menggeleng. Setitik air mata jatuh di pipinya. Ia benar-benar merasa sakit saat melihat keadaan ibunya, orang yang sudah melahirkan dan membesarkannya itu. "Apa maumu?" tanya Farah menatap ke arah Ayu. "Mau aku? Bukannya kamu sudah tahu dari dulu apa mauku?" kata Ayu tertawa tanpa kebahagiaan. "Kamu sudah membuat suamiku menidurimu, menghancurkan mimpiku. Sekarang apa lagi? Apa lagi, yuk?" ujar Farah yang sudah tidak bisa menahan emosinya. "Kematianmu, Far," ucap Ayu datar. Farah beranjak. Dari sudut matanya ia sudah melihat kehadiran Nyi Sari berdiri tidak jauh dari tempat tangga. Penampilannya sungguh berbeda. Rambut yang biasanya terjuntai lurus kini terlihat acak-acakan. Raut wajahnya menggambarkan kemarahan yang belum pernah ia tampilkan. "Aku tidak menyangka wanita polos sepertimu bisa membuat perjanjian dengan demit seperti itu. Siapa yang sudah mengajarimu, Far?" tanya Ayu. "Bukan urusanmu," ucap Farah singkat
tanpa memandang ke arah Ayu. Ia terus melangkah menuju ke arah suaminya. Mas Angga, ucap Farah singkat. Hatinya benar-benar pedih melihat kondisi suaminya. Sejenak Farah terdiam. Kemudian ia melirik ke arah Nyi Sari. Nyi, tolong suamiku, batin Farah. Percuma saja. Sukma suamimu sudah aku ambil dan aku sembunyikan. Demit itu tidak akan bisa menolongnya, kata Ayu yang masih saja duduk bersila. Apa maksudmu? Tanya Farah yang kali ini menolehkan kepalanya. Aku kira dengan kamu sudah bermain bersama Demit itu, kamu jauh lebih pintar, Far. Nyatanya justru malah membuktikan kalau kamu itu tidak tahu apa-apa. Kau pikir dengan mengirimkan Demit itu dan membunuh kedua Mbah Wongso dan Santi akan membuatku ketakutan. Jelas Ayu. Maksudmu, siapa yang membunuh siapa? Kata Farah tidak mengerti. Ayu mengerutkan dahinya, mencari kebohongan di wajah cantik sahabatnya itu. Tetapi justru yang ia temukan hanya sorot mata yang terluka. Melihat ada kesempatan, Farah segera berlari menerjang Ayu. Nyi Sari baru saja memberitahu sesuatu, kebenaran yang mungkin tidak bisa dicerna oleh akal manusia. Ia harus segera membuat pilihan. Teriak Ayu saat Farah menubruknya, membuat tubuh kedua wanita itu jatuh terpuruk ke lantai. Sedang pocong yang ada di belakang Ayu seperti melolong dan mengeluarkan bunyi desisan yang aneh, membuat bulu kuduk berdiri. Buk. Farah sekuat tenaga memukulkan tangannya ke arah pipi Ayu. Brengsek kamu yuk, brengsek, ucap Farah. Ayu tidak mau kalah. Ia juga mencoba untuk membalas perbuatan Farah, tapi sia-sia. Tanpa Farah ketahui, wanita itu mencoba untuk menggapai pisau kecil yang ada di ujung amben. Cat! Orang Farah saat mendapati tangannya terasa perih. Mendapat kesempatan, Ayu langsung mendorong Farah dengan keras. Ia menggumamkan sesuatu. Seketika lolongan mirip anjing dan suara desisan aneh mulai menggema di dalam gubuk. Keenam pocong itu yang ada di belakang Ayu mulai menggeliat. Dari sudut matanya, Farah merasa ngeri. Para demit itu mulai bergerak ke arahnya. Menahan rasa sakit, Farah mundur dengan menyeret pantatnya, mencoba membuat jarak sejauh mungkin dengan sekumpulan pocong yang mulai mendekatinya. Farah terus mundur hingga ia merasakan punggungnya menyentuh kaki seseorang. Ia sudah hampir sampai, tepat di bawah Angga. Gila kamu yuk, ucap Farah ketakutan. Kini sosok pocong sudah mulai mendekat ke arahnya. Hanya tinggal beberapa meter. Ia sudah pasrah dengan apa yang akan terjadi. Pati, 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 pati. Terdengar suara Rio di telinga Farah. Tolong, ucap Farah. Ia melihat bunur wanita tua itu hanya bisa meringkuk lemah dan menangis, seolah ia tahu apa yang sedang datang ke arah anaknya. Maafkan Farah, Bu, ucap Farah parau. Farah sudah bisa melihat dengan jelas wajah salah satu pocong. Cairan hitam seperti darah keluar dari mulut demit itu. Aroma yang ditimbulkan begitu memuakkan, membuat perut Farah bergejolak, ingin memutarkan isinya. Bruk. Farah mendengar suara hantaman keras tepat di depannya. Segera ia membuka mata. Salah satu pocong itu yang hampir meneteskan cairannya ke wajahnya tiba-tiba saja terpukul mundur. Tubuhnya menggeliat seperti menahan kesakitan. Tepat di hadapannya saat ini berdirilah Nyi Sari. Ia lupa akan keberadaan Nyi Sari. Menyat dok, rampung no, apa harus dimulai? Ucap Nyi Sari tanpa memandang ke arah Farah. Mengatur napasnya, kini Farah melihat sosok pocong yang tadi menuju ke arahnya berhenti, seolah takut dengan kehadiran Nyi Sari. Farah mulai berdiri, menatap ke arah Ayu yang seperti takjub dengan apa yang ia lihat. Mulutnya setengah terbuka, matanya membulat sempurna. Menyadari Farah tengah menatapnya, Ayu refleks segera beranjak. Namun Farah juga sudah menyadari niatan Ayu untuk pergi. Ia langsung menghambur, tidak peduli badannya menabrak Nyi Sari atau tidak. Bruk.
Sekali lagi, Farah dan Ayu tersungkur ke lantai tanah yang dingin. Dengan sisa tenaganya, Farah membalikkan tubuh Ayu dan memukulnya membabi buta. "Bunuh aku, Far. Bunuh. Maka suamimu tidak akan pernah tertolong. Kamu tahu kan apa yang sedang menunggu di luar sana?" kata Ayu yang kini mulutnya sudah penuh dengan darah. Farah berhenti, napasnya terlihat memburu. "Bangun," ucap Farah sambil menarik keras rambut Ayu. "Ah! Ah!" teriak Ayu kesakitan saat Farah memaksakan untuk berdiri. Sekuat tenaga Farah menyeret Ayu dengan menarik rambutnya. Ia sudah tidak peduli lagi. Jika harus menukar jiwa suaminya, maka tidak ada pilihan lain. Dia atau sahabat karibnya itu yang akan mati. Kemudian saat sudah sampai di depan pintu, Farah langsung mendorong Ayu dengan keras. Tubuh wanita itu terpuruk ke tanah berlumpur yang basah karena air hujan. "Kamu pikir aku tidak tahu apa yang ada dalam kendi itu? Kamu pikir aku tidak tahu apa yang ada di dalam keranda itu? Kamu pikir aku tidak berani untuk menyelesaikan ini semua?" kata Farah dengan satu tarikan napas. Ayu terkesiap. Tubuhnya menegang melihat para pemanggul keranda yang berdiri di hadapan mereka. "Lihat apa yang sudah kau lakukan. Aku tidak pernah membunuh orang-orang yang sudah membantumu. Mereka mati karena ulahnya sendiri. Jika kau tahu siapa sebenarnya Mbah Wongso, maka kamu tidak akan pernah membelanya. Jika kau tahu siapa sebenarnya Santi, maka kamu tidak akan pernah berteman dengannya," teriak Farah kencang. Ayu masih terdiam, matanya masih terpaku dengan sosok para pemangkul keranda itu. Ia tidak paham dengan apa yang diucapkan oleh Farah. "Apa maksudmu?" ucap Ayu gemetaran. "Aku pikir kamu wanita yang cerdas, Yuk. Nyatanya kamu hanya wanita yang lemah, yang mudah terpedaya," kata Farah datar, memandang Ayu dengan hampa. Farah memalingkan kepalanya. Ia tidak bisa melihat sorot mata ketakutan di wajah sahabatnya itu. Tetapi mau tidak mau, ia harus menyelesaikan semuanya. "Rampung nondok," ucap Nyisari yang sudah berdiri di sampingnya. Farah menoleh ke arah demit itu, mengangguk dan mulai berjalan ke arah pemanggul keranda. Saat melihat wajah pucat mereka, bulu kuduknya berdiri dengan hebat. Ada aura mencekam dari orang-orang itu. Para demit itu tidak bergerak, hanya berdiri mematung, melihat ke arahnya dan ke arah Ayu, siap menunggu untuk membawa jiwa salah satu dari mereka. Kemudian salah satu laki-laki membawa golok tersenyum menyeringai, bibirnya tertarik ke atas hingga ujung telinga. "Pilih, kowe apa bocah kae?" ucapnya tanpa menggerakkan bibirnya sesenti pun. Farah memejamkan mata. Seketika suasana berubah menjadi lebih mencekam. Hujan langsung berhenti. Suara gemuruh angin menghilang. Kesunyian datang seolah menekan seluruh indera dan batinnya. Melihat apa yang tengah dilakukan Farah, Ayu menggelengkan kepalanya dengan kuat. Ia tidak mau mati di tempat ini. Memandang panik ke segala arah, berusaha untuk mencari jalan keluar hingga dia menyadari sesuatu. Segera Ayu memejamkan mata dan membisikkan sesuatu yang hanya bisa didengar olehnya, berharap cara ini bisa membuatnya selamat dari kematian. "Kalau kamu membunuhku sekarang, aku pastikan jiwa suami dan ibumu tidak akan pernah bisa kembali," ucap Ayu. Farah pun menoleh. Ia lupa bahwa saat ini Angga masih terpengaruh ilmu hitam yang diberikan oleh dukun perempuan itu pada Ayu. "Aku tidak peduli lagi, Yuk," ucap Farah. Tetapi tepat saat Farah selesai berucap, ia kembali mendengar suara teriakan dan lolongan dan desisan aneh yang bercampur dengan teriakan dari arah gubuk. Sontak ia langsung memalingkan kepalanya. "Bajingan!" umpat Farah saat menyadari ibunya sedang ada dalam bahaya. Tanpa aba-aba ia langsung memukulkan kepalan tangannya ke arah pipi sahabatnya itu. Buk! Ayu terpuruk ke lantai, napasnya tersenggal-senggal. Darah segar mengalir dari sudut bibirnya yang robek. Tanpa ampun Farah kembali menarik wanita itu untuk membuatnya berdiri. "Apa yang kau lakukan, bajingan? Tidakkah cukup
Malapetaka yang ketimbulan itu ah, bentak Farah sambil mengonjangkan tubuh Ayu yang sudah lemas. Bunuh Far, bunuh, maka pocong-pocong itu akan merasuki Angga dan mengoyak ibumu layaknya daging cincang, ujar Ayu lemah dengan senyum yang memuakan. Jengkel, Farah langsung mendorong keras tubuh Ayu. Suara teriakan Bu Nur kembali menggema. Dengan panik Farah menoleh ke arah Nyisari, mencoba meminta bantuan, tetapi sepertinya demit wanita itu tidak mempedulikan permintaannya. Nyi, tolong, kata Farah. Selesaikan Duk, kamu atau dia, kata Nyisari tanpa membuka mulutnya sama sekali. Farah pun kebingungan. Jika dia menyerahkan jiwa Ayu, lantas bagaimana dengan ibu dan suaminya? Pilih, kowe apa bocah kae, ucap salah satu pemanggul keranda. Farah menatap ke arah Nyisari, kemudian berpaling ke arah pemanggul keranda, lalu memalingkan kepalanya ke arah Ayu dan terakhir ke arah gubuk. Sial, ucap Farah. Ia langsung berjalan menuju ke arah gubuk. Seketika sosok Nyisari lenyap dari pandangannya. Farah sudah mengingkari perjanjiannya, sedang Ayu tersenyum penuh kemenangan. Dengan tergesa-gesa, Farah segera masuk ke dalam gubuk. Kini ia melihat Angga tengah berdiri tidak jauh dari Bu Nur. Tangan kanannya memegang belati yang sudah berlumuran darah. Farah menjerit sekeras mungkin. Kesakitan menjalari tubuhnya, air matanya tumpah, membasahi pipinya. Pandangannya mengabur saat melihat ibunya yang sudah terkapar dengan beberapa luka tusukan di tubuhnya. Darah mengenang di sekitar tubuh renta itu. Lantas bagaimanakah yang akan terjadi selanjutnya? Jangan kemana-mana. Kita lanjutkan di episode ke-6.